Oke, Kang. Minum, Kang. Makasih Teh Fitri. Ini melihat realita hidup apa adanya. Betul. Minum kopi juga jadi nikmat. Iya, minum saya cuma segini air putih. Nggak berwarna, Kang. Ya udahlah sebagaimana adanya ya. Sebagaimana adanya. Oke. Gitu. Semangat pagi, selamat datang di tempat kita belajar melihat kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan atau kita harapkan. Bersama Fitri dan Kang Ian di ruang Beyond of Mind. Oke, Kang. Ya, Teh. Kita mulai lagi nih diskusi kita nih, Kang. Ya. Ngobrol santai ya, Teh? Yes, ngobrol santai aja, Kang. Kita ini kan sudah beberapa hari yang lalu, beberapa episode yang lalu, kita tuh sudah banyak yang kita bahas, yaitu salah satunya ilusi diri, ilusi kesadaran, bahkan gimana sih caranya supaya menghadapi hidup itu dengan tenang, gitu ya, Kang. Nah, sekarang ini, Kang, episode ini, Kang, kita akan bahas itu tentang yang namanya ini, Kang. Nothing is mine, Kang. Nothing is mine. Nothing is mine, Kang. Betul. Ini kayak gimana sih, Kang? Nothing is mine ini? Oke. Jadi Teh Fitri, nothing is mine itu adalah segala realita itu kan bukan milik kita sebenarnya. Ya, kalau misalkan sesuatu itu milik kita, di situ ada jarak ya antara aku dan milikku. Oh, ada gitu. Jarak antara aku dan milikku. Sementara kan kemarin kita sudah ngobrol ya, membongkar tentang diri, tentang kesadaran, dan ternyata kita membongkar tentang diri juga kan nggak ada tuh entitas tetap. Iya. Entitas inti. Entitas pusat. Betul. Yang bisa disebut diri. Itu sebagai, nah, kalau kita membongkar fisik. Begitupun ketika kita membongkar batin, itu nggak ada tuh entitas di balik batin itu, di balik proses bekerjanya batin itu. Jadi fisik dan batin hanya proses fenomena yang muncul dan lenyap, Teh Fitri. Itu termasuk kesadaran pun yang oleh berbagai tradisi dikatakan sebagai aku yang sejati, ternyata kan terkondisi dan muncul lenyap. Betul. Nah, ketika kita mengakui, mengklaim bahwa ini milikku, itu milikku, aku yang mana? Iya, jadi ketika kita mengakui gitu loh, Kang. Ini punya aku, ini milikku. Ya, bahkan mengenai entah itu posisi aku sebagai bekerja gitu ya, Kang. Atau secara materi juga, misalnya sampai perebutan warisan kan. Itu tuh sebenarnya milik siapa kan? Itu bukan milik aku. Nah, nothing is mine. Nothing is mine. Karena diri itu kan ilusi. Apa yang disebut Ian itu kan hanya sekedar fenomena yang muncul sesaat. Sekarang Ian mengklaim bahwa ini milik Ian. Ini milik Fitri. Ini punyaku. Ini milikku. Akhirnya apa, Teh? Akhirnya ketika kita tidak memiliki pandangan terang bahwa tidak ada entitas tetap, entitas pusat yang disebut diri, ya, akhirnya apa? Akhirnya kita melihat berbagai keberadaan itu sebagai aliran kehidupan saja. Tapi ketika kita mengklaim ini milikku, ini punya aku, akhirnya apa? Akhirnya terjadi penderitaan. Kenapa terjadi penderitaan? Karena ingin mempertahankan apa yang disebut milikku itu. Betul, Kang, itu, Kang. Gitu, contoh. Ketika misalkan banyak kan orang yang depresi ketika ditinggalkan kekasihnya. Betul, Kang. Ketika ditinggal suaminya meninggal, banyak yang depresi. Kenapa? Karena mengklaim itu sebagai milikku. Mengklaim ya terjadi kemelekatan terhadap yang disebut milikku itu. Berarti, Kang, ini yang disebut segala sesuatu yang milik kita itu nggak hanya orang, seseorang. Tapi bisa juga berupa everything. Mau benda kayak materi. Betul. Iya kan? Jangankan yang di luar, Teh. Yang tubuh ini pun ini kan bukan milikku. Batin pun ini bukan milikku.
perasaan, emosi, kemudian penilaian, bentuk mental, kesadaran. Oke, kalau tadi badan ini kan bahkan bukan milikku, makanya kadang nggak terima Kang kalau menua Kang, pengen dioperasi. Betul. Ketika mengklaim bahwa ini milikku, akhirnya kita sekuat tenaga mempertahankan yang punya, yang diklaim sebagai punyaku itu. Iya. Biar apa? Biar selalu muda. Iya. Biar selalu bagus, biar awet. Betul. Padahal realitas itu, hakikatnya realitas itu sifatnya sementara. Oke. Itu muncul, berlangsung, sementara lenyap. Itu sudah hukum alam. Coba lihat, tubuh menua, berubah-berubah. Iya. Benda-benda pun berubah-berubah. Tadinya bagus, menjadi rusak. Betul Kang, kayaknya kita tuh ngelihat rumah ini ya Kang ya, baru dibangun. Bagus banget. Begitu 10 tahun atau 5 tahun kemudian, kayaknya ini udah kayaknya biasa aja. Betul. Kang. Ada lagi yang lebih bagus lagi. Berubah-berubah. Jadi ketika kita melekat bahwa itu adalah milikku, ketika rumah kita sudah mulai kusam, terjadilah yang namanya kekecewaan. Kekecewaan ya. Kekecewaan itu kan bentuk penderitaan deh. Oke. Gitu. Berarti kan kalau yang seperti itu kan namanya udah di ranah rasa dong. Kang? Iya. Di ranah rasa. Ranah rasa pun atau di dalam situ juga bukan milik kita. Bukan, itu hanya aliran proses. Aliran proses. Jadi yang ada selama ini yang disebut aku, aku yang marah, aku yang rindu, aku yang benci, aku yang gembira. Betul. Itu hanyalah momen pengalaman. Yes. Momentum momen muncul karena sebab dan kondisi. Dan lenyap pun karena sebab dan kondisi. Tidak ada entitas di balik itu. Oh. Gitu. Jadi ketika mengklaim bahwa semua itu milikku, berarti ada entitas di dalamnya. Tunggu Kang, coba artiin entitas itu gimana sih? Nah, entitas itu yang disebut aku itu teh. Aku itu? Aku yang bahwa ketika kita melihat, di balik melihat itu ada aku yang melihat. Oh iya. Ketika kita mendengar, ada aku yang mendengar. Aku yang mendengar. Ketika gembira, ada aku yang gembira. Padahal itu tidak ada entitas solid, tidak ada entitas pusat, tidak ada entitas inti di balik itu semua. Itu hanya fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi. Oh. Gitu. Kemarin kan sudah diurai. Betul. Kemarin kita sudah diurai itu Kang. Waktu ketika melihat, di situ seolah-olah ada aku yang melihat. Betul. Padahal itu adalah fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi. Apa sebab dan kondisinya? Satu, ada mata yang sehat. Ya. Kemudian ada objek. Ya. Ada rupa, ada warna, ada sinar. Ketika sinar yang nggak ada tuh aku yang melihat. Ketika aku bahagia, ketika sebab dan kondisi yang membuat bahagia itu terurai, nggak ada tuh aku yang bahagia. Iya, betul. Begitu kan ketika timbul marah, marah itu muncul karena sebab dan kondisi. Ketika sebab dan kondisinya mengurai, nggak ada tuh aku. Iya. Yang marah, yang bahagia nggak ada. Contohnya ketika Teh Fitri tidur lelap, nggak ada tuh aku. Iya. Aku yang ingin, aku yang benci, aku yang gelisah, aku yang gembira. Betul. Nggak ada tuh. Cuma tidur ya. Tapi kalau ada mimpi itu gimana Kang? Nah, ketika ada mimpi, di situ terlahir ada kesadaran, ada ingatan. Oh, ada ingatan. Ada kesadaran muncul. Oh, oke. Gitu. Ada kesadaran, tapi itu kan sifatnya juga sementara, ada fenomena yang muncul. Hanya sifatnya sementara juga. Betul. Itu kan. Mungkin dia mimpi terekam karena terekam gitu Kang. Iya, karena ada endapan memori yang trigger, kemudian muncul. Otak memunculkan gambar-gambar itu di dalam mimpi. Oke. Jadi itu bukan realitas. Bukan realitas juga ya. Nah, itu muncul dari memori, database memori yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Berarti kan kalau itu semua yang berarti kalau yang ada yang melihat, ada yang mengamati, itu sebenarnya juga masih belum dong, belum ada. Berarti yang ada itu tentang kehidupan. Nah, yang ada adalah aliran kehidupan. Hidup yang tidak bisa diurai, yang tidak bisa didefinisikan, mengejawantahlah menjadi berbagai keberadaan, menjadi tubuh fisik. Setelah menjadi tubuh fisik, mengejawantah lagi
ada yang namanya batin, ada penilaian, ada persepsi, ada sensasi, ada persepsi, ada bentuk mental, ada kesadaran. Ini semua adalah pengejawantahan dari hidup. Tapi sifatnya sementara. Hidup itu sendiri sifatnya netral, hanya menghidupi saja. Contohnya, ketika Teh Fitri tidur lelap, nggak ada ingatan, nggak ada keinginan, nggak ada kebencian, nggak ada kekecewaan, nggak ada. Tapi hidup berlangsung terus. Itulah yang dinamakan hidup yang tidak bisa diurai. Atau leluhur kita mengatakan itu adalah tan keno kino yomopo. Berat. Tan keno kino yomopo. Gitu. Jadi artinya tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Itu identik dengan tradisi Islam. Dat laisa kamislihi sa'i'un. Itu identik juga dengan tradisi Buddhis, sunyata. Ya. Itu identik juga dengan tradisi Sunda, suwung. Atau moksa sama nggak, Kang? Nah, kalau moksa itu adalah pembebasan. Kalau moksa pembebasan. Ya, moksa itu adalah pembebasan dari belenggu penjara penderitaan, roda penderitaan. Kalau suwung, kalau suwung emang itu adalah realitas mutlak. Kang. Jadi moksa itu menuju ke suwung. Jadi moksa menuju ke suwung. Menuju ke suwung itu pembebasan. Kalau dalam tradisi Buddhis namanya sunyata. Maka Teh Fitri mungkin sering dengar kasunyatan. Iya. Kasunyatan itu adalah kekosongan. Bahasa sainsnya adalah emptiness. Yes. Nah, itu kan sudah kemarin kita bahas. Ya. Iya, betul. Materi ketika dipecah menjadi partikel menjadi atom menjadi inti atom. Iya. Atau nukleus menjadi proton, neutron menjadi kuak menjadi emptiness. Kosong sudah, Kang. Kosong. Nah, leluhur kita sudah paham itu. Iya ya, keren ya, Kang ya. Leluhur kita ini sebenarnya kenapa kita harus belajar jauh-jauh ya, Kang ya. Sebenarnya di Nusantara kita ini leluhur tuh banyak banget istilah-istilah tuh yang bisa menggambarkan di kehidupan kita sekarang. Betul. Jadi seolah-olah leluhur tuh tahu apa yang akan terjadi sekarang. Betul. Ribetnya sudah paham dengan hakikatnya hidup. Iya. Gitu. Jadi dia udah paham hakikatnya hidup, bahwa hidup itu ya berulang-ulang. Betul. Hidup itu hanya mengalir saja. Itu yang menyebabkan permasalahan itu ketika hidup sudah mengejawantah menjadi pribadi-pribadi. Nah, ini nih, Kang. Ini Kang. Ini buat di episode selanjutnya nih, Kang. Jadi yang tadi barusan kita bilang bahwa kita ini kan kayak tadilah mimpi, ya, Kang. Ada memori, kan. Ini bisa nggak sih, Kang, kalau itu dikatakan dari memori masa lalu? Bisa dilihat. Kemudian kita ini bingung dengan masa depan, sehingga kita juga akhirnya menjadi gelisah. Betul. Nah, kita kadang gini, Kang, kita memahami, ini ilusi, ini, tapi kok kadang masih aja, Kang. Sudah belajar, Kang, nih ya, kok masih aja ada kekesalan. Betul. Masih ada aja gelisah. Kadang ingat sesuatu atau ada orang sedang apa ke kita, keluar itu, Kang. Itu kenapa, Kang? Nah, karena kondisi itu terjadi karena orang tersebut masih sebatas ilmunya, masih sebatas pemahaman di konsep. Pemahaman di konsep. Ya, masih sebatas konsep yang ada di kepala. Belum masuk ke ranah pengalaman. Contohnya gini, ranah pengalaman itu. Ya, kata konsep begini, ya. Ketika misalkan kamu kemerungsung, kata konsep nih. Kata konsep ini, kemerungsung. Lihatlah rasa kemerungsung itu. Maka ketika itu dilihat, rasa yang tidak enak itu akan memudar. Memudar dan melemah kekuatannya pada satu titik hilang. Nah, itu pemahaman konsep. Nah, sekarang buktikan di pengalaman. Misalkan ketika ada muncul marah, ketika ada muncul gelisah, ketika ada muncul kegembiraan, coba lihat dengan tenang seimbang. Itu yang namanya praktek dari pengalaman. Betul. Karena kan hidup itu kita tidak tahu ya. Betul. Akan yang bilang tadi tentang kehidupan maha hidup kali ya, atau apa ya? Terjadilah seperti itu, itulah kita rasakan, kita alami. Betul. Maka nanti ketika tidak ada intervensi bagian pikiran yang bentukan mental, tidak diikuti oleh
alam reaksi, maka ini akan kembali lagi ke aliran hidup yang murni lagi. Oh. Itu muncul sementara karena sebab dan kondisi. Munculnya dari mana? Dari hidup juga. Dari hidup juga. Sebab dan kondisi. Nah, ketika tidak ada reaksi mental, ya, ya, maka ini akan kembali lagi ke kemurnian. Oh, yes. Berarti Kang kalau gitu, kalau terjadi sesuatu ya kita harus segera bisa apa ya namanya Kang? Melebur bukan sih? Atau kita harus bisa sadar aja. Oh, sadar. Yes. Jadi harus sadar. Si kesadaran itu harus stabil melihat. Dia harus kayak ibaratnya itu kan harus siaga ya. Betul. Siap siaga ya. Siap siaga. Kayak Akang waktu mau lahiran gitu ya, siapa istri ya. Siap harus siaga. Udah 9 bulan harus siap siaga. Betul. Ya. Jadi begitu kita siaga, itu akan hilang dan muncul lagi yang baru. Betul. Akhirnya tidak mengendap ya Kang. Akhirnya tidak mengendap. Ya. Menarik. Akhirnya batin kita itu menjadi murni. Siap. Kalau batin murni berarti nilainya setara dengan hidup yang murni. Yang murni itu. Betul. Keren Kang. Oke Kang, ini menarik banget. Berarti kan kita kayaknya harus bahas tentang ilusi masa lalu Kang. Ya. Kita harus bahas tentang ilusi masa depan juga. Betul. Karena gini loh Kang, banyak orang katanya kamu nggak tahu sih bagaimana perasaan aku. Ya. Nah, dikasih pemahaman sebagaimananya juga tetap aja Kang. Tidak tahu perasaannya. Ya kan memang nggak tahu ya Kang. Iya. Makanya Berarti, harus praktek. Harus praktek ya. Berarti itu kan bisa terjadi Kang, dia masih ada masa lalu yang belum selesai. Betul, masih ada endapan. Oke, Kang. Masih ada endapan kekotoran batin. Nah, endapan ini dari mana? Ya dari pengalaman. Pengalaman kan urutannya indera, fisik ya, kontak dengan objek, menimbulkan yang namanya sensasi, sensasi menimbulkan penilaian, penilaian menimbulkan bentukan mental. Nah, bentukan mental yang hasil proses ini yang berbahaya ketika ada reaksi. Nah, ketika ada reaksi ini sudah menjadi kekotoran batin yang mengendap. Nah, itu ketika terus berulang-ulang menumpuk. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang dalam kondisi tersebut akan sulit untuk terlepas dari roda penderitaan. Jadi itu kalau dalam tradisi yang lain dikatakan tumimba lahir terus. Artinya aku yang merasa bahagia lahir. Ketika sebab dan kondisinya mengurai, aku yang bahagia mati. Ada lagi fenomena yang lain yang bikin marah, muncul lagi aku yang marah. Terus aja. Terus mau yang sedih, mau apa gitu. Ya, lahir mati. Aduh Kang, ini luar biasa Kang, bikin aku jadi haus Kang. Minum Kang. Iya, terima kasih Teh. Keren kan? Kita episode selanjutnya kan kita bahas tentang the illusion of time Kang. Ilusi waktu. Ilusi waktu. Itu perlu Kang kayaknya. Ya. Thank you Kang. Ya, kita diulas sedikit ya. Gimana Kang? Karena kebanyakan orang menganggap bahwa segala sesuatunya itu di present moment. Nah, betul. Pada present moment pun itu masih sifatnya ilusi. Oh, present moment itu sifatnya ilusi Kang. Gila. Nanti kita bahas. Kita bahas Kang. Oke. Keren banget nih. Iya. Oke, Besti di rumah kayak gimana ini ya? Present moment itu juga ternyata sebagai ilusi. Wow, keren. Kita akan nantikan di episode selanjutnya di tempat kita belajar menyaksikan kehidupan itu sebagaimana adanya. Saya dengan Fitri dan Kang Yan, kita kembali lagi di ruang Beyond of Mind selanjutnya. Bye. Lanjut aja.